Oke, baik teman-teman, selamat siang. Saya Wahyu Wiwoho. Saya buka terlebih dahulu webinar hari ini, webinar Media Academy, episode yang ke-17. Tema hari ini menarik sekali. Ini mungkin sudah menjadi diskursus dan juga saya dalam 1-2 tahun terakhir ini sempat sekelibat baca soal isu yang akan kita bahas hari ini, yaitu EC equals MC, yaitu every company is a media company. Saya akan perkenalkan dulu, sebelum nanti kita lebih dalam lagi, dijelaskan oleh narasumber kami, apa itu Media Academy. Jadi Media Academy ini adalah bagian dari Media Group News yang berlokasi di lantai 8 Gedung Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat. Jadi Media Academy ini bergerak di bidang pelatihan, training, pengembangan SDM juga, kemudian juga ada sertifikasinya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk tenaga-tenaga di bidang broadcasting terutama, kemudian ada juga jurnalistik, hospitality juga ada, atau food industry. Jadi teman-teman yang hari ini bergabung di webinar kali ini, kalau ingin mengenal Media Group News dan juga Media Academy lebih jauh lagi, nanti di waktu yang lain, di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih dalam lagi. Kita akan coba kasih preview sedikit. Ada materi video yang bisa menjadi referensi teman-teman soal Media Academy. Kita simak bersama-sama. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Kami fokus kepada pelatihan dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Halo, oke, baik. Saya ulang lagi, tadi sepertinya masih ke mute, sudah di-unmute lagi. Jadi saya ingin langsung perkenalkan narasumber kita siang hari ini sudah bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Ada Ketua Perhumas BPC Bandung, Jawa Barat, dan Direktur Hubungan Alumni dan Komunikasi SDM ITB, yang profilnya juga mungkin teman-teman sudah sering mengetahui. Ada profil Mbak Lala, saya biasa panggilnya, yang sudah berkecimpung di dunia perhumasan sudah sekitar 20 tahun terakhir, juga punya pengalaman yang banyak di bidang corporate secretary dan juga human resources, sekaligus juga lecturer atau dosen di SBM ITB sejak Juni 2019. Langsung saya ingin sapa Mbak Lala, apa kabar Mbak Lala? Baik, Mas Wahyu. Sehat. Sehat Mbak Lala? Ya, sehat. Alhamdulillah. Mbak Lala boleh
jelaskan singkat dulu sebelum nanti presentasi. Kalau boleh saya singgung dulu, sebenarnya Mbak Lala hari ini akan membawa juga ada hadiah nih, ada buku yang Mbak Lala tulis sendiri soal corporate communication. Sebelum nanti kita masuk ke Every Company is a Media Company yang menjadi tema pembahasan utama kita siang hari ini. Iya, hari ini saya akan berikan giveaway ini ya, buku ini ya, Oke. Corporate Communication. Jadi nanti untuk teman-teman yang aktif baik itu bertanya maupun posting ya, posting di Instagramnya dan tag ke Media Academy maupun ke akun saya gitu Mas Wahyu. Jadi hari ini topik yang paling kekinian ya, yang saya kira di Indonesia belum banyak dibahas tentang Every Company is a Media Company. Oke, jadi stay alert, stay fokus, jangan sampai lengah supaya nanti nggak kehabisan buku yang nanti akan menjadi giveaway di akhir acara dari Mbak Lala. Mbak Lala, saya persilakan. Kalau begitu Mbak Lala untuk mempresentasikan materi untuk siang hari ini, isi equals MC, Every Company is a Media Company. Saya sangat menunggu-nunggu ini dari kemarin. Silakan Mbak Lala. Iya, baik. Apakah slide saya bisa terlihat dengan jelas? Yes, bisa. Ya, baik sahabat Humas, sahabat Media Academy, hari ini saya akan sharing tentang Every Company is a Media Company ya. Ini topik mengenai ini saya kira di Indonesia belum banyak dibahas ya. Jadi ini keren sekali untuk Media Academy ya. Salut untuk bisa mengangkat topik ini sehingga awareness daripada teman-teman praktisi public relations di Indonesia bisa lebih luas lagi ya. Agenda saya hari ini akan menyampaikan sebagai background untuk mengantar ke topik kita, akan dibahas tentang apa itu Communication 4.0. Pertama saat ini trennya adalah bagaimana komunikasi 4.0 ini untuk menyederhanakan tugas-tugas kita, ya, mensimplifikasi. Kemudian tentu sebagai praktisi dari public relation kita perlu mendengarkan ya percakapan di lini masa melalui social listening. Kemudian beberapa perangkat-perangkat baik itu yang berbasis big data maupun artificial intelligence itu mampu mengotomatisasi tugas-tugas kita ya, dan juga basis-basis data yang digunakan ya untuk mendukung aktivitas di Communication 4.0. Oke, Every Company is a Media Company ya. Ini tentu mudah diingat ya karena ini hampir mirip-mirip dengan persamaan disampaikan oleh Tom Foremski. Jadi seorang jurnalis dari Amerika yang menyatakan bahwa kini saatnya perusahaan itu sudah selayaknya memproduksi konten-konten layaknya yang dilakukan oleh perusahaan media ya. Copy dan dimodify untuk dipraktekkan di perusahaan. Ya. Jadi saat ini di perusahaan seperti di perusahaan media, kami melakukan weekly editorial meeting untuk memproduksi atau untuk mengajukan konten-konten apa saja yang kira-kira bisa kita tulis. Kemudian kita mengoptimalkan tim di internal ya, baik itu tim di corporate communication maupun tim kita di unit lain ya, bisa di CSR, investor relations, kemudian di marketing. Oke ya, jadi yang bisa dilihat di sini ini adalah praktek ya, praktek bagaimana sebuah perusahaan meniru ala redaksional di media ya. Jadi ini berdasarkan benchmark saya ke beberapa teman-teman media. Waktu itu saya ke grupnya SWA, kemudian ke Tempo termasuk ke Media Group untuk bertanya ya langsung ke pemred-pemrednya kira-kira bagaimana proses editorial dilakukan di media. Kemudian ini dipraktekkan ya di perusahaan. Jadi kita ada tim of writers, bisa dari tim corporate communication maupun melibatkan dari CSR maupun marketing, investor relations yang coba menulis dari berbagai perspektif mereka, kemudian kontennya nanti diverifikasi oleh editorial dan kemudian baru disebarkan.
Oke, next. Next slide. Next slide. Oke, sebentar. Ya, jadi dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang tadi dilakukan untuk bagaimana cara perusahaan media mengoperasikan konten-kontennya, tentu kita harus mengadaptasi strategi ini ya. Jadi secara internal kita harus melakukan analisis terhadap audiens kita, kemudian konten yang dihasilkan tentu harus relevan dengan target, dan kemudian kita harus cepat, ya, artinya konsisten. Biasanya setiap minggu kami membuat semacam agenda, ada isu apa sih di perusahaan yang bisa kita angkat untuk menjadi konten. Kemudian secara eksternal ya, tentu ketika kita mengoperasikan konten-konten seperti layaknya perusahaan media, kita harus lebih engage ya dengan teman-teman wartawan supaya bisa melihat perspektif yang mana yang bisa kita optimalkan untuk konten-konten kita dan bisa membuat campaign yang lebih kreatif. Oke, next Mas Nur. Oke. Nah, ini digital media strateginya ya. Saya menggunakan pendekatan PESO ya, yaitu paid, earn, share, dan own media ya. Di sini bisa dilihat, mungkin nanti teman-teman bisa dibaca langsung, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah beberapa aktivitas yang baru ya. Jika dulu untuk paid media, perusahaan ya, khususnya saya masih ingat bagaimana kami mengalokasikan sejumlah budget ya untuk beriklan di perusahaan-perusahaan media, baik itu dalam bentuk advertorial ya, kemudian partnership dan lain-lain. Tapi saat ini pun saya mengalokasikan sejumlah budget untuk yang namanya paid promote. Jadi paid promote ini yang kita alokasikan untuk teman-teman baik itu di influencer ya, influencer paid maupun untuk influencer yang berasal dari internal ya. Kemudian untuk earn media yang ingin saya sampaikan di sini yang terhitung baru adalah bagaimana tren perusahaan-perusahaan untuk memproduksi konten yang berbasis voice. Ya, yaitu melalui podcast ya. Kalau yang produksi konten yang sifatnya visual seperti di Facebook, YouTube ya, itu pasti sudah sangat familiar. Tapi sekarang orang mulai beramai-ramai untuk mengisi podcast ya. Termasuk saya akan perlihatkan kami udah memproduksi banyak podcast ya, khususnya untuk konten-konten di mana podcast ini kami amplify dengan beberapa channel ya. Nanti saya akan berikan contoh, termasuk bagaimana upaya di earn media ini supaya perusahaan kita, brand kita, produk kita bisa di-mention ya, disebut oleh para influencer maupun orang-orang yang berpengaruh. Termasuk bagaimana produk atau service kita bisa ditulis dalam bentuk opinion in the media oleh para pakar. Untuk yang share media, di sini ada influencer management. Nah, yang own media, inilah yang perlu kita optimalkan lagi. Ya, saya kira teman-teman sudah dipraktisi membuat konten-konten di website, microsite, ya. Kemudian bagaimana kita berusaha juga menampilkan profil dari eksekutif atau dari board, dari para pimpinan kita yang dikemas, ya. Termasuk yang ingin saya tunjukkan di sini, email signature. Ya. Ketika di email kita bagian bawah, kita bisa tuliskan beberapa informasi-informasi penting yang bisa mempromosikan konten kita. Oke, next, Mas. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya nanti teman-teman kalau ada waktu boleh dicek di Spotify, kita sudah ada SBMI TV Talks ya. Ini sekarang sudah 18 serial, di mana kontennya dalam bentuk visual, tapi kemudian diamplifikasi. Boleh next ya.
Jadi, nah ini kontennya yang disebut dengan konten cross platform. Jadi antara konten yang dikeluarkan melalui podcast, kemudian dimunculkan juga di video YouTube, ya. Jadi secara di internal di perusahaan kita tidak perlu effort yang lebih besar untuk menghasilkan banyak konten, tapi kita bisa dalam satu produksi bisa menghasilkan 2 output ya, dalam bentuk podcast di Spotify dan satunya lagi video di YouTube ya. Ini yang disebut dengan content cross platform. Oke, next Mas. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir silahkan teman-teman apa yang saya sampaikan tadi semuanya di-publish di buku saya yang baru ya. Dan buku ini memang fokus dari bagaimana praktek-praktek saya di perusahaan, kemudian beberapa case study dari perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan global yang beroperasi di Indonesia ya. Untuk yang hadir di acara Media Academy ini, saya akan berikan 5 buku ya, 5 buku baik yang buku PR Artificial Intelligence maupun buku Corporate Communication. Ya, saya kira itu Mas Wahyu untuk sharingnya. Izin 2 menit untuk menyampaikan video tentang bagaimana testimoni dari para pimpinan di lembaga baik di Indonesia maupun di luar negeri tentang corporate communication ini. Silakan Mas, bisa ditayangkan videonya. Yes, terima kasih Mbak Lala. Terima kasih juga teman-teman yang masih bersama kami di webinar Media Academy di episode ke-17. Hari ini EC equals MC, every company is a media company. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman boleh langsung menyerbu Mbak Lala dengan berondongan pertanyaan. Sambil menunggu mungkin Mbak Lala, saya ingin pancing dulu nih supaya teman-teman bisa lebih aktif lagi untuk memberikan pertanyaan ke Mbak Lala. Yang ingin saya tanyakan adalah, kita tahu sebenarnya kalau setiap perusahaan sebenarnya sudah memainkan peranan sebagai media dalam tanda kutip ya, tetapi secara old fashion, secara ortodoks dulu zaman mungkin di era 80-an 90-an juga sudah mulai dengan menerbitkan majalah dan lain sebagainya. Tapi itu terlalu konvensional. Sementara sekarang sudah semakin dinamis, platformnya begitu beragam, tadi juga sudah disinggung Mbak Lala, sampai ada podcast sendiri yang sekarang bisa menggantikan peran radio. Pertanyaannya adalah Mbak Lala,
seberapa besar efektivitasnya untuk image perusahaan, Mbak Lala, dengan memainkan peran sebagai perusahaan media sekaligus? Ya, ya Mas Wahyu. Jadi sekarang ini kan media itu sifatnya flat ya, jadi datar ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita satu arah saja komunikasinya, itu tuh interaksi atau engagement, kemudian objektif yang ingin kita deliver kepada publik itu kurang maksimal. Ya. Kami sudah coba melakukan beberapa kajian ya dengan mengoptimalkan banyak platform tadi yang cross platform itu. Yes. Selain secara budget itu affordable dan low budget, tapi impact-nya itu luar biasa besar ya dibandingkan dengan kalau misalkan kita hanya menggunakan cara-cara lama. Nah, saya ingin menambahkan sedikit ya bahwa di beberapa case yang saya sudah coba keliling ke beberapa perusahaan swasta dan BUMN, tidak semuanya memiliki kapabilitas dan kapasitas, ya. Kemudian juga nggak memiliki platform. Untuk itulah beberapa memang melakukan strategi kolaborasi, Mas. Yep. Jadi bisa kolaborasi dengan perusahaan media, ya seperti misalnya Media Academy yang memang punya expertise dan capable di situ, ya, untuk join konten ya maupun memberikan pelatihan maupun membuat platform yang memudahkan perusahaan tersebut mendeliver konten-kontennya ya. Jadi kalau misalnya belum bisa dilakukan sendiri secara mandiri, bisa berkolaborasi ya. Satu lagi ada yang menarik ya, saya ada perusahaan ya yang nggak bisa saya sebutkan sih di sini contohnya, yang dia melakukannya dengan berkolaborasi dengan jurnalisnya. Jadi hubungannya secara personal ya, berhubungan dengan beberapa jurnalis, artinya meng-hire jurnalis untuk memproduksi konten-konten di perusahaan ya, yang tentu kan memang angle-nya tuh berbeda ya, yang kalau bisa ditulis oleh teman-teman jurnalis ini, kemudian baru di-deliver ke baik grup di eksternal maupun untuk konten-konten yang audiensnya di grupnya perusahaan tersebut. Gitu Mas Wahyu. Oke, baik. Mbak Lala, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Ade Suci Sukmawati. Mbak Lala tanya, kadang budget untuk communication strategi seperti ini suka nggak di-approve oleh perusahaan, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Jika kita hanya mengandalkan yang free, internal influencer, artinya mungkin memanfaatkan kapasitas internal, apakah bisa berhasil? Kemudian measurement dari aktivitas-aktivitas yang disebut Mbak Lala tadi apa? Apakah dari sosmed insight saja, seperti Instagram misalnya, saya tambahkan sendiri itu ya, contoh mungkin, kriteria suksesnya bagaimana? Mohon pencerahannya, ini dari Mbak Ade Suci Sukmawati. Silakan Mbak Lala. Oke Mbak Ade, terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ya, kalau misalkan kita ingin menilai apakah ini berhasil atau tidak, sekarang itu trennya dikaitkan dengan marketing. Ya. Jadi kami biasa meeting dengan teman-teman marketing, kira-kira objektifnya apa? Ya, misalkan satu objektifnya untuk supaya audiens membeli produk kita, to buy. Kemudian objektif yang kedua untuk mengunjungi website kita. Ya, berarti supaya trafficnya tinggi ya. Atau yang ketiga, untuk mereka datang ke layanan kita, atau mereka untuk menginfluence audiens kita supaya melakukan repost, ya, kemudian melakukan komen, atau memberikan endorse atau testimonial. Ya. Jadi di awal kita bahas dengan teman-teman marketing, supaya konten yang akan kita sampaikan betul-betul inline dengan objektif dari marketing. Ya, jadi saya kira sekarang di perusahaan tidak lagi kita berdiri sendiri membuat konten-konten sendiri, tapi saya bisa perhatikan ya di banyak posting media-media ya, media yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut, mereka menggabungkan dengan pesan yang ada di marketingnya. Ya, jadi semakin ke sini gesekan atau irisan peran public relation dengan marketing itu semakin dekat, semakin erat. Ya, jadi itu saya kira kalau kita ingin mengukur langsung ya measurement-nya seperti apa,
supaya nanti bisa terlihat, teman-teman marketing bisa melihat gimana nih dampak dari campaign kita, apakah meningkatkan tadi yang ditargetkan oleh teman-teman marketing, gitu, Mbak Ade ya. Oke, Mbak Lala. Satu lagi Mbak tadi mungkin yang belum dijawab, kalau hanya mengandalkan yang free saja, artinya influencer yang dari kalangan internal perusahaan, apakah bisa berhasil? Iya, kan sekarang ya riset dari Trust Barometer Edelman yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap people as we are ya, terhadap orang-orang biasa seperti kita ya, bukan pimpinan perusahaan, bukan CEO, kita karyawan biasa, kepercayaannya lebih tinggi dibandingkan para pakar-pakar yang lain. Ya, di persepsi dari audiens menurut risetnya Nielsen Trust Barometer 2020. Jadi, saya kira dengan riset tersebut kita bisa mengconvince ya lembaga kita, perusahaan kita bahwa dengan mengoptimalkan peran-peran dari influencer yang ada di dalam perusahaan ya, itu cukup memiliki potensi ya untuk meningkatkan target dari perusahaan ya. Yang baru saya sebenarnya ada di slide saya itu tentang bagaimana kita mengoptimalkan anak-anak mahasiswa ya. Sekarang mahasiswa saya punya program namanya student reporter dan student influencer ya. Jadi mereka tarifnya itu kalau di marketplace itu antara 100 ya, dengan 100.000, 50.000, mereka punya kelompok influencer nano ya, yang pengikutnya di bawah 5.000 atau 10.000 ya, 1.000 minimal, tapi luar biasa ya, exposure-nya tuh cukup membantu. Itu bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan kecil, Mas Wahyu. Ya, seperti startup company, kemudian UMKM ya, seperti itu. Dan itu sangat natural ya, artinya tidak dibuat seperti buzzer yang robot di Twitter ya, itu banyak yang seragam kontennya, tapi ini dipersonalifikasi dengan gaya daripada influencernya, disesuaikan dengan followers dari influencer tersebut. Gitu Mas Wahyu. Oke, Mbak Lala mungkin saya boleh tanya sedikit mengembangkan apa tadi yang sudah disampaikan atau ditanyakan oleh Mbak Ade. Dari level mana? Apakah top management kah? Harus top management kah yang tampil sebagai internal influencer tadi? Atau bisa siapa saja? Ya, jadi memang ada kategorinya, tentu sebagai pimpinan perusahaan yang memiliki expertise, memiliki credibility, ya, trust yang cukup tinggi juga, sama dengan hampir selevel dengan expertise yang ada di university, ya, academician. Jadi kepakarannya seperti itu. Namun kembali lagi, tentu kan di para pimpinan ini sekarang udah mulai banyak yang dioperate oleh tim korkomnya, Mas. Jadi misalnya CEO perusahaan A gitu ya, di sosial medianya itu dioperate oleh tim korkom. Ya, karena trennya ini kan terkait etika ya. Terkait etika. Jadi ketika pemimpin perusahaan itu memposting, apakah itu atas nama korporasi atau atas nama pribadinya, ya. Makanya di etika sosial media di internasional mereka mengatur dua hal. Misalnya Mas Wahyu sebagai CEO, ya. Mas Wahyu sebaiknya punya dua akun. Satu yang memang as the official CEO of a company, ya. Satunya lagi as your personal. Jadi yang personal tuh bisa Mas Wahyu di private ya, akses terbatas, khusus posting foto keluarga ya. Nah, tapi yang official itu khusus konten-konten corporate yang bisa ditarik oleh teman-teman media. Nah, itu trennya di luar negeri seperti itu. Jadi tidak semua harus dari CEO-nya, tentu memang perusahaannya sendiri harus sudah siap ya. Apabila ingin menampilkan itu. Ya, kalau di Indonesia mungkin bahkan bukan hanya korporasi swasta ya, kalau kita lihat mundur ke beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya kementerian dan lembaga pun juga sudah tampil dengan pucuk-pucuk pimpinannya sebagai opinion leader sekaligus bisa membawa image perusahaan. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan di periode yang lalu, misalnya Bu Susi Pujiastuti begitu aktif di media sosial, bahkan bisa membantu mendongkrak
image dari kementeriannya sendiri begitu ya, Mbak Lala ya. Betul. Oke, ini Iya, menarik, betul, nanti kita iya. bisa dalami lagi. Oke, Iya. kita ke next pertanyaan, ada dari Dara Haspramudila. Ketika sebuah institusi diarahkan menjadi every company is media company, apakah berarti setiap pegawai harus memiliki skill dan juga kompetensi yang berhubungan dengan media handling atau media production? Kemudian, jadi tidak hanya Kegaria di bagian humasnya saja yang didorong untuk itu. Apakah begitu Mbak Lala? Jika iya, skill dan kompetensi apa yang menjadi prioritas untuk dilatih ke pegawai? Iya, jadi keahlian yang tadi disebutkan oleh Mbak Dara itu merupakan basic ya, yang harus dimiliki oleh praktisi corporate communication atau PR ya. Dan memang secara rutin perusahaan-perusahaan harus melakukan pengembangan SDM-nya ya, yang karena kalau kita hanya di tim humas aja, di tim korkom saja, tentu kan terbatas. Ketika kita membuat media sendiri, itu kan harus banyak, katakanlah wartawan internalnya harus banyak. Ya, waktu itu kami mengoptimalkan sekitar lebih dari 20 orang ya. Jadi ada dari unit CSR, mereka kegiatan di lapangan apa saja yang bisa disampaikan ke Korkom, kemudian ada di marketing, bahkan ada dari production dan research. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus diberikan pembekalan untuk bagaimana mengelola media tersebut, termasuk basic-basic seperti membuat rilis dan lain-lain. Oke, thank you Mbak Lala. Next, kita ke penanya berikutnya, ada Mbak Nurfala dari Bandung ini. Mbak Lala, strategi atau gebrakan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan engagement yang bagus dari publik, terutama untuk lembaga pendidikan yang belum terlalu populer, terlebih di masa pandemi saat ini? Terima kasih. Ya, memang sekarang ya Mas Wahyu, terus terang, perusahaan maupun lembaga bersaing dengan konten-konten yang dibuat yang sifatnya tuh memang untuk entertain, ya. Hanya memang sekarang orang-orang itu tidak peduli itu siapa yang membuat kontennya. Yang penting kontennya itu mengentertain dia dan mendorong dia untuk merepost kembali, ya, men-sharekan kembali, termasuk men-share di WA. Jadi dari situ kita bisa belajar seperti apa konten yang akan kita hasilkan. Tentu tidak hard sell ya. Jadi harus betul-betul kontennya memang dikemas dengan sangat soft ya. Jadi tidak hanya tujuannya to educate, tapi to educate plus to influence and to entertain ya. Jadi itu unsur entertainnya yang harus ditingkatkan ya. Beberapa contoh yang bisa dilihat ya, menurut saya bagaimana kita bisa mewarnai dengan kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu sangat penting. Saya pernah jadi juri ya di satu kompetisi, kemudian dari Pemprov, mungkin saya sebutkan aja ya, Pemkot Tangerang ya, dia membuat videogram di mana dia membuat tokoh-tokohnya itu berdasarkan dari tokoh-tokoh di lokal di daerah tersebut ya. Jadi kayak Abah, Abu ya. Kemudian yang sekarang mungkin Ibu Tilik itu Ibu Tejo. Ya, Ibu Tejo. Jadi ya itu kan kayak konten-konten bermuatan lokal yang kita kemas ya, local wisdom yang kita kemas ke dalam konten kita. Ya, jadi itu yang saya lihat bisa menjadi strategi untuk kita bisa bersaing dengan content creator yang sudah eksis ya, karena kita berjuang kan untuk bisa mendapatkan perhatian audiens. Oke. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari sebenarnya Nurfalah ya. Oke, next berikutnya Mbak Lala ada pertanyaan lagi. Ini dari Muhammad Rizky Nasution. Selamat siang, Rizky ini di Depok Mbak Lala. Pertanyaannya, apakah ketika sebuah institusi perusahaan memiliki media company sendiri, tujuannya adalah untuk menaikkan citra perusahaan tersebut? Dan seperti apa tujuan dasar dari perusahaan tersebut memiliki media company?
Dan apakah dengan memiliki media company dapat memperbaiki suatu citra perusahaan yang sedang jelek di mata masyarakat? Silakan Mbak Lala. Ya, Mas Rizky ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kembali lagi ya, ketika di awal kita membuat satu inisiatif ya, inisiatif apapun, kita harus kuat ya, fundamentalnya tuh harus kuat, tujuan membuat ini apa. Ya. Jadi kembali lagi tadi bisa dibicarakan dengan top pimpinannya di sana, kemudian dengan marketingnya ya. Tujuan membuat konten ini apa gitu. Jadi kembali lagi kalau yang namanya citra atau reputasi itu kan yang akan didapat dalam waktu yang long term. Ya, artinya ketika perusahaan melakukan suatu effort yang terus-menerus ya, saya menyebutnya istiqomah ya, terus melakukan campaign, terus membuat konten ya. Nah, nanti pengaruh-pengaruh dari citra maupun reputasi itu akan diraih oleh perusahaan ya. Jadi sekarang nggak lagi yang kalau yang reputasi kan memang diukurnya cukup sulit ya. Jadi yang untuk bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan ini memang efektif dan perusahaan supaya mendukung, kalau saya lebih fokus kepada bagaimana supaya kegiatan kita bisa mendukung teman-teman di marketing. Karena sekarang lagi susah Mas Wahyu. Ya, ya. Banyak perusahaan lagi susah gitu. Jadi kita harus berupaya mendukung supaya perusahaannya tetap bisa survive gitu, Mas. Survive. Oke, thank you Mbak Lala. Next dari Fatima Alifha dari mahasiswa komunikasi dan pengembangan masyarakat IPB. Saya sangat tertarik dengan dunia PR. Kebetulan skripsi saya sendiri terkait dengan government public relations yang sekarang juga sudah menggunakan strategi cyber public relations. Pertanyaannya, menurut Mbak Lala, apa saja yang menentukan pemilihan platform sebagai media penyampaian pesan yang cocok? Silakan Mbak Lala. Oke, bagus ya pertanyaannya untuk pemilihan platform. Ya, kembali lagi, ketika kita akan membuat sebuah platform, kita bisa memanfaatkan platform yang sudah ada saat ini. Ya. Misalnya perangkat-perangkat yang sudah ada saat ini maupun saluran yang sudah ada saat ini ya, seperti sosial media. Nah, ketika perusahaan sudah sudah jalan dengan optimalisasi platform sosial media, kemudian kita membuat beberapa platform, ada yang dashboard di internal, misalnya untuk menyediakan konten-konten yang bisa ditarik oleh influencer yang ada di dalam, maupun kita bisa bekerja sama dengan tim IT membuat platform khusus yang kita embedded di dalam website, Mas. Ya. Jadi banyak sekarang seperti perusahaan-perusahaan di luar negeri, jurnalis itu bisa mendaftar untuk mendapatkan update-update terbaru dari perusahaan yang tidak sebatas hanya rilis saja, tapi banyak konten-konten yang lebih deep gitu, lebih dalam ya, yang lebih ke semacam inovasi riset yang ada di perusahaan tersebut, kemudian di embeddedkan di dalam website. Ya, tapi itu isi dalamnya adalah sebuah platform. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Tadi sudah dijawab pertanyaannya dari Fatimah. Kita ke next penanya, ada Said Fadlain. Oh, sorry, maaf. Anissa Diniati, selamat siang Mbak Lala. Anissa ini dari Telkom University. Izin bertanya perihal pemaparan terkait pemanfaatan influencer internal. Bagaimana cara kita, PR perusahaan, mendorong dan meyakinkan mereka agar mau mempost hal-hal positif terkait perusahaan. Juga bagaimana mencegah mereka agar tidak menampilkan hal-hal negatif yang bisa merusak nama baik perusahaan, sehingga terhindar atau bisa menimbulkan crisis management di masa depan. Silakan Mbak Lala. Oke, Mbak Anissa dari Telkom University ya. Ini teman saya ini. Mbak Anissa, anggota Perhumas. Penting Mbak Anissa untuk ketika kita memutuskan untuk mengoptimalkan internal influencer,
perusahaan harus sudah memiliki SOP ya, prosedur do and don'ts. Ya. Ya, jadi selain perusahaan setiap tahun membekali para influencer ini untuk konten-konten apa saja yang didorong untuk di-repost, baru kemudian kita juga menjelaskan apa yang tidak. Hanya kan ini terkait dengan hubungan manusia ya, Mas Wahyu. Ya. Kita kan nggak bisa perannya itu seperti yang comment center yang Anda wajib memposting ini, tolong posting ini, itu kan relationship-nya itu nggak seperti itu kalau di dalam perusahaan ya. Karena kan ini voluntarily ya, nggak dibayar. Beda kalau misalnya kita membayar paid promote ya, influencer berbayar kan silahkan diposting ini, pasti mereka posting. Dengan karyawan itu kan ada art seni untuk berhubungan dengan mereka, nggak bisa dipaksa. Jadi sifatnya itu adalah mengencourage ya, kemudian memberikan influence bahwa karyawan adalah sebagai ambasador, biarpun dia bukan berada di Korkom, mereka adalah sebagai PR dari perusahaan tersebut. Ya, jadi harus secara kesadaran penuh karyawan tersebut dan secara voluntarily mereka mau mempost ya. Kalau misalnya Anda wajib memposting ini, kalau enggak Anda kena punishment, itu bahaya, relationship-nya bahaya. Jadi hub-nya, jadi communication sebagai hub-nya ya, bukan sebagai role-nya itu bukan sebagai command center, tapi as a hub relationship between the company and the employees gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa, saya soalnya udah pengalaman ya. Saya pernah secara ini main dengan orang SDM, misalnya udah ditunjuk, terus cara-caranya seperti itu nggak bisa. Jadi itu harus relationship-nya harus sangat bagus supaya karyawan dengan ikhlas, dengan voluntarily mereka memposting konten corporate. Ya, perlu pendekatan humanis yang lebih deep lagi ya Mbak Lala ya. Nggak bisa serta-merta dengan aturan, apalagi aturan memo internal itu nggak bisa terlalu kaku ya. Betul. Itu terlalu kaku ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin teman-teman silakan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti ada pengumuman yang langsung akan dibacakan sendiri oleh Mbak Lala, kira-kira mana tadi para penanya ini yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya untuk mendapatkan 5 buku yang sudah disiapkan oleh Mbak Lala. Ada lagi? Satu lagi ya, kita kasih satu kesempatan, ada satu penanya lagi Mbak Lala terakhir, dari Casey Adela, mahasiswi dari Telkom University, ingin bertanya bagaimana tanggapan Mbak Lala tentang konsep atau tren konsep membuat sensasi untuk membuat publik melirik produk atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada publik. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kreativitas media di Indonesia? Kira-kira langkah apa yang tepat untuk dapat meng-counter hal tersebut? Silakan Mbak Lala. Iya, Casey, bagus ya pertanyaannya. Menurut saya kembali lagi ke jenis produk dan servicesnya, ya kan ada perusahaan yang memang sudah memiliki tingkat maturity yang sudah well established, jadi nggak mau bermain-main lagi di arah yang sensasional, ya. Tapi ada jenis-jenis perusahaan baru ya yang memang ingin menginfluence dengan campaign-campaign yang sensasional. Ya, jadi kembali lagi tergantung dari value dari korporasinya, ya, tergantung dari value lembaganya. Dan yang sekarang nampaknya yang banyak dilakukan oleh teman-teman UMKM ya, Mas Wahyu, atau startup, banyak yang memiliki ide-ide yang kreatif ya, yang cukup sensasional ya. Namun perlu diingat bahwa ini tuh dampaknya kalau kita merencanakan untuk yang lebih long term ya, berarti tim kreatifnya harus kuat ya. Harus terus-terusan membuat konten-konten yang memang sensasional. Mungkin saya nggak menyebutnya sensasional. Yang terpenting adalah membuat konten yang relevan. Ya. Ketika kita membuat konten yang relevan, selain orang juga akan
mengikuti ya, akan melakukan action ya, kemudian mereka akan melakukan repost, akan melakukan reshare dan komen terhadap konten-konten kita. Jadi ya menurut saya yang terpenting bukan sensasional tapi relevansinya dengan kondisi saat ini. Oke, baik. Casey sudah dijawab tadi oleh Mbak Lala. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Karena waktu kita juga sudah hampir selesai untuk sesi webinar Media Academy di episode ke-17 ini. Saya serahkan ke Mbak Lala, siapakah yang akan mendapatkan 5 buah buku yang sudah disiapkan oleh Mbak Lala? Silakan Mbak Lala, dari ada 7 penanya tadi. Oke, ya. Terima kasih nih Mas, sambil coba saya cek di Instagram saya ya. Tadi untuk pertanyaan ya, pertanyaan saya akan berikan buku sebentar sambil saya dilihat di sini. Rizky Nasution ya, Rizky Nasution. Rizky Nasution, oke. Oke, Rizky Nasution. Rizky, Kemudian, selamat Rizky. ya. Kemudian ini ada yang paling pertama bertanya Dara ya namanya ya. Yang paling pertama Ade Suci. Oh Ade ya Ade. Ya. Oke itu ya. Jadi yang pertama tadi ya, sama yang ketiga dari Bandung ya. Dari Bandung itu tadi sebentar, dari Bandung dengan Nurfalah ya. Oke, ya jadi yang dari Bandung ya. Kemudian yang dua orang nanti saya akan umumkan melalui Instagram saya ya @lalaarif. Saya lihat ada beberapa yang memposting. Nanti untuk 2 orang akan saya berikan kepada teman yang sudah mengamplify acara kita ini melalui sosial media. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lala. Ada closing statement yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar kita siang hari ini. Terakhir, silakan Mbak Lala. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika perusahaan akan menerapkan perusahaan yang ala media company, selain harus kuat di editorial plan-nya, juga yang penting yang saya disampaikan di sini adalah leadership. Ya, jadi bagaimana leadership dari pimpinan di corporate communication yang mampu beraksi layaknya seorang editor seperti di perusahaan media, ya. Karena dengan insight tersebut, pimpinan yang memang memiliki kapabilitas untuk mengelola konten ala media diharapkan betul-betul bisa menginfluence, bisa mengeducate, dan yang di akhir adalah bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Begitu, Mas. Oke, jadi kuncinya ada 2 tadi terakhir yang disampaikan oleh Mbak Lala, editorial plan-nya harus kuat, yang nggak kalah juga, dan ini mungkin zero tolerance ya Mbak ya, ini kudu harus wajib penting, yaitu leadership juga harus kuat. Ya. Oke, supaya nanti prosesnya juga bisa berjalan dengan smooth dan lancar, dan juga bisa, goalnya adalah lagi-lagi, tidak lain adalah soal image perusahaan yang ingin dibangun di masa depan. Baik, terima kasih Mbak Lala atas waktunya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, participants yang sudah memberikan pertanyaan juga khususnya tadi. Saya ucapkan terima kasih juga, dan jangan lupa untuk mengakses platform-platform media sosial Media Academy, ada Instagram dan juga Twitter @media_academy ID. Kemudian di Facebook juga ada @media academy, di YouTube juga ada, jadi bisa menyaksikan juga sesi-sesi webinar yang sudah berlangsung sebelumnya, atau mungkin nanti ingin menonton ulang tayangan webinar kita siang hari ini, bisa dilihat, disaksikan di YouTube channel Media Academy ID. Dan sekali lagi di akhir webinar ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga Mbak Lala atas waktunya sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat, Mbak Lala. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, mudah-mudahan bisa langsung diaplikasikan dan bisa dirasakan impact-nya, efeknya dalam beberapa waktu yang akan datang. Oke, saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Tapi sebelumnya, saya minta waktu sebentar saja untuk 10 detik aja kita untuk sesi foto, ya. Saya hitung sama-sama, jadi stay on semua, kameranya di on. Boleh kita pasang ekspresi, facial expression yang
sumringah, kita senyum. Saya hitung sampai 3 ya, kita sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Lala dan juga teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan webinar yang berikutnya, atau mungkin kita bisa kopi darat. Setelah pandemi ini selesai, kita berdoa bersama-sama supaya bisa segera terbebas Indonesia dan juga negara-negara lain dari pandemi COVID-19. Sampai jumpa, saya Wahyu Wiwoho, bye-bye.